Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastarshiduh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, Majelis Pengasuh Pondok Pesantren Terpadu Miftahul Ulum Al-Yasini, panjenenganipun Al-Karimah Ibu Nyai Hajah Zakiyah, panjenenganipun Al-Karim Ibnul Karim Kiai Haji Abdul Mujib Imran SHMH, yang selalu saya taati fatwa-fatwanya, para pemirsa channel YouTube Al-Yasini Media yang berbahagia. Alhamdulillah, pada kesempatan sore ini saya akan sedikit menjelaskan tentang zakatul fitrah. Zakat fitrah ini kalau ditilik dari makna bahasa, fitrah adalah naluri manusia. Namun secara istilah, fitrah berarti kadar yang wajib dikeluarkan oleh manusia untuk mensucikan dirinya. Oleh sebab itu dinamakan zakat fitrah, karena fungsinya zakat fitrah ini adalah mensucikan badan kita. Dalam kitab At-Targhib wa Targhib disebutkan sebuah hadis yang berbunyi, Shaumu syahri Ramadhana mu'allakun bainal ardi was sama wa la yurfa'u illa bi zakatil fitri. Yang artinya, puasa Ramadan itu tergantung di antara langit dan bumi dan tidak akan diangkat ke atas langit sebelum seseorang itu menunaikan kewajiban zakat fitrahnya. Dalam kitab I'anatul Talibin juga disebutkan bahwa fungsi zakat fitrah ini setara dengan atau disamakan dengan sujud sahwi di saat sholat, yaitu menambal kekurangan-kekurangan sunnah abad yang tidak dilaksanakan, sunnah abad yang ditinggalkan. Itulah fungsi daripada zakatul fitrah, yang tadi jelas bahwa amal puasa Ramadan ini tidak akan diangkat ke langit sebelum kita menyempurnakannya dengan mengeluarkan kewajiban zakat fitrah. Adapun syarat wajib zakat fitrah, yang pertama adalah orangnya harus muslim, Islam, kemudian merdeka, kemudian mempunyai kelebihan harta yang cukup untuk menafkahi dirinya dan keluarganya selama 1 hari 1 malam penuh di tanggal 1 Syawal itu saja. Jadi tidak ada syarat yang lebih dari 3 syarat itu: Islam, merdeka, dan memiliki harta lebih yang melebihi untuk nafkah dirinya sendiri dan keluarganya selama 1 hari 1 malam di tanggal 1 Syawal. Adapun sebab-sebab yang mewajibkan seseorang untuk mengeluarkan zakat, ini ada 3 sebab. Yang pertama adalah satu sebab hubungan sayyid dan hambanya. Jadi seorang sayyid ini wajib mengeluarkan zakat hambanya karena ada hubungan sayyid dan hamba. Kemudian yang kedua ada hubungan nikah. Nah, seorang suami punya kewajiban mengeluarkan zakat fitrah istrinya karena suami ini mendapat tanggungan yang baru, yaitu hubungan zaujiyah. Yang ketiga adalah hubungan qorobah. Hubungan qorobah ini adalah orang tua wajib mengeluarkan zakat anaknya yang masih belum baligh. Nah, beda halnya kalau anaknya ini sudah baligh, yakni misalnya sudah ada di pondok, sudah baligh, ini orang tua sudah tidak ada kewajiban lagi untuk mengeluarkan zakat fitrah. Bahkan kalau seumpama orang tua mengeluarkan zakat fitrah anaknya yang sudah baligh tanpa izin,
kepada anaknya, maka zakatnya orang tua ini dianggap nggak sah. Jadi ketika orang tua mau mengeluarkan zakat fitrah anaknya yang sudah balik, ini orang tua harus izin terlebih dahulu kepada anaknya. Itulah kewajiban zakat fitrah yang bukan untuk diri sendiri, disebabkan ada 3 penyebab. Yang pertama, hubungan sayyid dan hamba, kemudian yang kedua hubungan nikah suami dan istri, dan yang ketiga adalah hubungan qorobah, orang tua dan anak, atau sebaliknya anak dan orang tua. Anak pun suatu saat ketika orang tuanya sudah tidak mampu untuk bekerja menghasilkan uang, kewajiban zakat fitrah orang tua ini dilimpahkan kepada anaknya juga, ya. Karena anak ini punya kewajiban untuk menafkahi orang tuanya. Kemudian berapa kadar zakat fitrah yang wajib dikeluarkan? Untuk kadar aslinya adalah 1 sok. Namun 1 sok ini ketika dikonversi ke takaran di negara kita ini jadinya berbeda-beda versi. Ada yang mengatakan 2,75 on, 2,75 kg. Ya. Ini menurut versi kitab Takrirat As-Sadidah. Ada yang mengatakan 2,5. Ini juga ada di kitab Tambihul Bayan kalau nggak salah. Kemudian sebagian ulama lain juga ada yang mengatakan konversinya 1 sok itu bisa menjadi 3 kilo. 3 kilo. Ya tentunya beras. Ya, ini karena beras adalah makanan pokoknya orang Indonesia. Namun kita juga bisa memilih di antara 3 pendapat tersebut, karena semua itu pendapat yang mu'tabar, ya tergantung kita mau pilih yang mana. Yang jelas kalau untuk ihtiyat ya kita pilih yang lebih banyak. Itu kadar zakat fitrah. Kemudian zakat fitrah ini sama halnya dengan zakat-zakat yang lain. Artinya mustahiknya ini juga orang-orang yang harus memenuhi syarat mustahik. 8 asnaf itu juga harus dipenuhi. Kemudian dalam zakat fitrah ini ada beberapa ketentuan. Di antaranya adalah menemui 2 juz bulan Ramadan dan bulan Syawal. Makanya orang yang meninggal di akhir bulan Ramadan sebelum masuk 1 Syawal, dia tidak kewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah. Begitu pula bayi yang lahir di tanggal 1 Syawal, ini juga tidak ada kewajiban bagi dia untuk mengeluarkan zakat fitrah. Karena satu orang yang meninggal sebelum masuk bulan Syawal, dia hanya menemukan bulan Ramadan saja, tidak menemukan juznya Syawal. Bayi yang lahir di tanggal 1 Syawal paginya ya, itu tidak menemukan juznya bulan Ramadan, hanya menemukan juznya bulan Syawal saja. Jadi kewajibannya ini harus menemui 2 juz, yaitu juznya bulan Ramadan dan juznya bulan Syawal. Makanya ketika ada orang yang meninggal setelah maghrib malam 1 Syawal, ini masih kewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah, karena dia menemukan juznya bulan Ramadan, juga menemukan juznya bulan Syawal. Itulah sedikit uraian yang bisa saya sampaikan terkait kewajiban zakat fitrah. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa wafaqana lima yuhibbu wa yarda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.